Saya itu orang Katolik, nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama. Puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya tujuan. Nah, setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Nah, waktu itu saya 2 kali sedang duduk begini itu tembok ini hilang semua hilang Pak Yai. Terus setelah jam 9 itu loh, kok ini apa itu gelap karena di dalam kamar. Nah, karena seringnya terjadi seperti itu, nah Pak Guru itu ketakutan. Wujud sejati yaitu Allah. Kalau ini sudah manjing ning ati sampean, maka wujud sampean makhluk itu telah tiada. Akhirnya nek disimpulne, makrifat bertemu Allah itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat itu tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau mengutarakan itu lidah keluh, tetapi di dalam hati itu menggebu-menggebu itu, pengen menyampaikan apa adanya. Nah, kalau pakai bahasa Jawa saya juga tidak bisa, pakai bahasa Indonesia juga sulit karena lidahnya keluh. Lah sekarang mau saya singkat saja Pak Kiai. Nggih, monggo. Nika kula duwe pengalaman, tapi pengalaman niku grundel di dalam hati itu selama sudah hampir 36 tahun. Nggih. Yaitu waktu tahun 88 saya mempunyai pengalaman ataupun peristiwa kehidupan itu sangat rusak begitu. Keris. Rusak. Pengalaman kehidupan itu rusak, artinya itu jelek. Jadi waktu tahun 88 itu saya masih suatu kehidupan saya itu saya pengaruhi memang kehidupan meyakini kehidupan iman Pak Kiai itu. Saya itu orang Katolik, nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama. Puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya tujuan. Nah, setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Itu saya dibaptis itu kurang lebih itu tahun 68. Ya, lantas tapi itu sudah dipengaruhi oleh rasa rasa Jawa itu katanya nek kowe kepengin goleki Gusti Allahmu itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wangenan. Nah, dasarnya seperti itu. Terus setelah ke gereja itu dididik Gusti Maninggalo kalian kula sedaya, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nah seperti itu. Nah lantas itu tahun 70-an itu saya pergi ke Bandung, berubah total jadi budayanya orang Bandung.
sampai tahun 90. Nah, tahun 88 itu saya kenal orang Kristen dari Jogja, tapi dia itu paham tentang pahamnya Syekh Siti Jenar. Iya. Jadi saya itu mendengarkan tauhid yang pertama kali itu ada teman saya orang Islam mengatakan, "Mas, kok kowe kok susah-susah men jenenge wong urip kuwi iki nek ora teko Gusti Allah gak disalib gitu." Lah padahal saya itu pahamnya salib itu nyawa itu disalib itu harus kelet dengan jiwa raga ini. Gitu. Nah, jadi setiap orang itu kalau pengen masuk surga itu harus disalib. Jadi harus mati disalib itu. Nah, di situ perubahan ini iman itu saya keras sekali gitu. Lantas ayo nenu tak jak dolan ke kakakku, rumahnya itu di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, daerah Cikutra. Nah itu dia itu angkatan. Saya di Buri Wejangan tentang manunggale kawula Gusti, tentang syahadat, tentang apa itu Al-Quran Majazi, Al-Quran Kalim, Al-Quran Mulia, Al-Quran Hadim. Itu saya dipelajari itu mendengarkan, tapi itu karena enggak bisa bahasa Arab. Lantas seterusnya itu begitu mendengar, karena pelajaran gereja itu pagi sampai sore itu kita mau tidur itu harus dikontrol. Tadi diteliti kesalahan apa saya harus ditobati. Ternyata saya gatukkan gitu. Nah, setelah begitu itu cepat sekali kok. Ternyata tahu-tahu itu saya seperti di dalam sumur itu. Sumur itu terang tapi kok nyawanya itu naik turun gitu. Naik turun, tapi kalau udah sampai di atas melihat terang sekali. Itu sekitar tahun 88-an. Nah, selama 1 tahun lebih itu saya diajari itu kejadian seperti itu sering. Nah, menjelang tahun 90 itu saya itu diam, terus hilang. Ini pandangan ini hilang semua. Apa itu Pak Yai, hilang. Padang, nggak bisa membayangkan padangnya itu. Lah saya ceritakan sama guru itu, terus saya dimarahi, belum waktunya gitu. Nah ternyata diolah itu dirasakan seperti pendidikannya itu, misalnya seperti sering Pak Kiai menyampaikan masih ada di sana tuh terserah yang mengecat Lombok. Tapi kalau dia mempelajarinya itu membimbingnya saya itu bukan apa yang ngecatnya, tetapi kalau hijau itu menjadi merah itu hijaunya kemana? Seperti itu. Nah ternyata kok saya sambung terus itu tahun 2022 itu saya sering nonton, buka YouTube itu dari Pak Yai itu menyampaikan banyak apa itu tauhid itu saya kenal semua gitu, tapi hanya mengenal karena apa itu manunggaling kawula Gusti, terus antal maut gobal maut, terus itu seperti mata apa hayatul katanya orang yang matanya di dunia itu buta, di akhirnya kan lebih buta lagi, seperti itu langsung nyandak begitu, tetapi tidak dong apa ya seperti tajali itu, karena apa
eh, rasanya seperti nyandak tapi kok enggak ini. Nah, waktu itu saya 2 kali sedang duduk begini itu tembok ini hilang semua hilang Pak Yai. Terus setelah jam 9 itu loh, kok ini apa itu gelap karena di dalam kamar. Nah, karena seringnya terjadi seperti itu, nah Pak Guru itu ketakutan. Nanti kalau kamu katanya nggak bisa kembali. Nah setelah begitu terus saya di beatnya itu apa itu dikenalkan cara sholat marifat secara paham Syekh Siti Jenar. Cuman saya diweling itu jangan kamu bocorkan kecuali sama Ikhwan. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak membocorkan itu. Karena apa? Karena pelajarannya sama, seperti harus mencari tapaknya semut di atas batu, tapaknya kuntul melayang, galai kangkung, susue angin, itu sama semua gitu lah. Intinya pengalaman jenengan mulai sejak tahun 0 sampai detik iki akhirnya dong gitu nggih. Lah jadi bingung apa itu Pak Kiai, karena apa? Waktu tahun 90 itu saya masih ingat waktu pecah perang Teluk itu saya dibawa ke rumah sakit jiwa di Distira, Bandung Barat. Selama 1 bulan saya nggak ingat apa-apa deh. Terus setiap ada yang ngirimi makanan saya tawar-tawarkan, kalau ini apa itu makanan dari surga begitu. Yeah. Nah setelah mendengar YouTube dari Pak Kiai, wejangan-wejangan itu saya kelop. Karena apa? Seperti ilmu itu dibuka itu saya baru dong. Itu baru tahun 2022. Lah saya sowan Pak Kiai itu waktu beat karomah. Karena waktu itu saya dibawa ke rumah sakit itu katanya ditabrak mobil. Jadi ditabrak bus, tabrak truk itu ya cuma kaki yang sini ini pecah batoknya ini polok ini. Nah, ternyata setelah di sini saya kebingungan. Terus sudah kamu diam saja. Setelah diam saya ikut ngaji ke LDII. Yeah. Nah, LDII itu tuh pengamalannya saya masukkan ke dalam apa itu ketauhidan itu, seperti ngamal ini gitu. Cuman jana lahiriah saya masukkan batiniyahnya gitu. Pertanyaannya begini, karena saya dibilangin kesasar. Yeah. Umumnya itu orang mengatakan saya kesasar. Lah itu kejadian seperti itu apa gitu? Gitu? Oh, ngaten nggih. Ya maaf ya Bapak-bapak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ini adanya bahasa yang saya malah enak keterbukaan gitu. Jadi dulu gak boleh cerita, sekarang boleh saged cerita. Blong. Saya lega karena waktu saya sowan Pak Kiai di mana itu? Mojokerto itu waktu beat karomah pertama itu saya yang kedua kali pernah sowan ke sana. Oh, ngoten. Nggih. Nah, terus yang terakhir masih ada yang 2 lagi. Ya itu waktu ngaji di mana itu? Jogja. Bukan di sini Pak, di tempat Pak Yasin. Pak Yasin, nggih. Pak Yasin itu. Gisi, nggih. Nah, itu saya pernah, karena saya waktu itu saya puasa biasa itu sampai 40 hari lebih. Ngoten. Nah, terus ngimpi, kok bukan ngimpi, itu melihat apa itu ayam, saya lihat gitu kok tahu-tahu itu dia punya telur terus pecah jadi gede-gede, terus jadi
cepat. hilang gitu. Nggih, nggih. Nah seperti itu 2 kali gitu. Jadi sewaktu Itu apa? ya itu jadi bingungnya di situ. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa pengalaman jenengan wau itu dirangkum, dirumus kejadiannya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi setelahnya ayat ini, alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Artinya apa? Disebut perjalanan ruhaniyah, bukan jasmaniyah, bukan. Kalau Kanjeng Nabi jasmaniyah berarti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena dunia ini. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa sampai ila hatal mustawa, ini bukan perjalanan dunia. Tinggalkan dunia menuju ke alam akhirat. Berarti perjalanan ruhani. Gini kiwau lupa sing kula maksud. Yang saya maksud jenengan mempraktekkan dikiroso tadi. Itu perjalanan ruhaniyah, tinggalkan dunia menuju alam akhirat. Lah, perjalanan ini akan bisa sampai pada tujuan apabila linuriyahu, harus ada cahaya. Cahaya di sini ada 2. Ini kalau ayat ini kami jabarkan loh ya. Ada 2 cahaya. Pertama, nur tauhid. Nur tauhid itu munculnya dan menyalanya cahaya ini dari ilmu. Ilmu yang disampaikan akhirnya jenengan paham jenengan itulah disebut nur tauhid. Akhirnya jenengan di dalam dada ini ada satu keyakinan. Oh, ini yang dimaksud wujudnya Allah. Di alam gong lewang, ya ini isyarah gali kangkung. Inilah isyarah teracai kuntul mabur dan lain sebagainya. Bahasa sederhana, alam kekosongan. Dikatakan kosong karena kita sudah tidak melihat apa-apa. Bisanya melihat itu kosong, itu tidak bisa lepas dari cahaya ini, Pak. Cahaya ibarat lampu ini harus menyala, baru kita akan bisa melihat sesuatu ini. Nur tauhid tatkala sudah menancap di dalam dada iman tadi, akan menjadi nur yang kedua, dinyalakan, namanya nur makrifat. Apa nur makrifat? Nur yang meniadakan semua alam. Alam yang tak maksud adalah sesuatu yang bersifatkan fisik, ngeten niki. Niki ngalam. Baik ngalam mukhadharah atau ngalam mukasyafah. Baik makhluk sing bangsa donya atau makhluk bangsa langit. Bangsa langit berarti cara ngomong makom mukasyafah. Apa di situ? Ngapunten. Termasuk di dalamnya para malaikat. Ini bangsa langit. Bangsa yang tidak bisa dilihat dengan mata dhahir, makanya makhluk gaib. Lah ngaten nggih? Surga, neraka, alam apa maneh, alam barzah,
alam arwah. Iki bangsa gaib. Lah, nur makrifat itu Allah nyalakan lewat sebab jenengan kali kula niki ngembangkan nur tauhid wau. Berupa apa? Prakteke hati untuk sambung rasa dateng Gusti wau lho Pak. Jenengan sebut meditasi, ya. Jenengan sebut khalwat untuk mencapai kesadaran. Makanya bahasa Kanjeng Nabi Mi'raj iku ada istilah Sidratul Muntaha, sidrah. Sidrah niki kesadaran. Kesadaran dalam hati sampean. Ini kalau nur makrifat menyala loh ya. Bahwasanya apa yang di langit dan di bumi wujudnya makhluk tiada. Kalau wujudnya makhluk tiada, itu akhirnya disebut wujudnya Gusti Allah yang ada. Muntaha notok. Muntaha itu sudah enggak ada. Enggak ada notok, kesadaran notok. Bahasa Indonesia ini notok gitu Pak. Puncak. Akhirnya masuklah mustawa. Mustawa. Kalau bahasa kita orang Jawa, mustawa itu adalah alam gung lewang lewung. Kalau bahasa kitab musyahadah. Kalau bahasa lagi di dalam hikam niku ihsan, alam makrifat. Makrifat itu ketemu. Wujud sejati yaitu Allah. Kalau ini sudah manjing ning ati sampean, maka wujud sampean makhluk itu telah tiada. Akhirnya nek disimpulne makrifat bertemu Allah itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat itu tunggal. Esa. Berarti yang melihat wujudnya Allah, Allah sendiri. Kesimpulannya di situ. Lah, jenengan pengalaman-pengalaman ketika saat diterjadikan seperti itu, mboten dong, bingung. Lah ngeten nggih, iki piye apa ya? Termasuk saya dikelihatkan di sumur rohku naik turun. Apa ya? Itulah Pak, kalau boleh saya katakan proses perjalanan ruhaniah jenengan. Memang pada saat itu para guru-guru akhirat masaya itu tidak menjabarkan per item tentang ilmu niki. Khawatir beliau itu nanti nyalai aturan. Bahkan kadang-kadang sampai nggak berani, makanya jenengan nggak boleh cerita, nggak gitu toh. Khawatir nanti di tengah-tengah masyarakat umum gak paham dadi fitnah. Akhirnya jangan heran kalau jenengan kalau sudah diproses Allah di alam perjalanan Mi'raj atau proses perjalanan ruhaniah untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, orang lain mengatakan jenengan kali kula niki orang gila atau terses. Padahal jenengan enggak merasa gila kok. Enggak, cuman orang lain aja. Dengan bukti perilaku jenengan tidak wajar, monggo orang umum. Akhirnya jenengan dibawa rumah sakit jiwa.
Padahal itu proses perjalanan jenengan tadi praktek dzikir khafi itu memang di situ, Pak. Memang di situ. Fungsinya adalah yakfur bitaghut, tazkiyatun nafsi, bebersih diri jiwa dari wujud selain Allah. Kalau ini sudah bersih wa yu'min billah, maka yang wujud nyatanya iman di dalam hati senengan hanyalah Allah. Ya niki ihsan. Akhirnya diisyarokan Pak jenengan, ada ayam, telur itu terus dadi ayam ya, dadi induk dadi anak ayam, cepat ya lah. Itulah yang ku sebut tadi, karena jenengan iki terus melangsungkan hati berzikir khafi atau sirul asrul itu, akhirnya hati kita yang asalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan alias mati, maka di sini hidup. Kalau kita ngomong proses, kok iso telur ini jadi anak ayam? Prosesnya karena dingkremi. Kalau sekarang lebih canggih lagi Pak, diopen. Nggih. Derajat suhunya sesuai dengan suhunya ayam. Jadilah tambah canggih Pak. Saat ini kita nggak canggih. Saya pernah menetaskan telur ayam Bangkok Pak. Berhubung suhunya ini terlalu tinggi, akhirnya matang. Nggih, gak jadi malah matang. Ya tak goreng bisa nang aku. Suhunya harus standby, harus stabil. Maksud saya harus stabil. Dan itu harus dibolak-balik gitu, entah nanti caranya, ilmunya itu gitu. Makanya saya melihatlah ayam ketika ngengkermi mesti paruhnya itu kadang malak-malik telur itu, ya itu. Lho sing muruki sinten ayam? Sekolah ya ora tahu. Ya ta ya. Inilah Pak salah satu, kalau boleh kami singgung kedik mawon, mengapa ayam kok bisa melakukan hal seperti itu? Padahal dia yang nggak pernah sekolah, diajari bapaknya, maknya juga nggak pernah diajari, tapi kok terjadi? Inilah Pak salah satu tanda min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu tanda kalau di dalam diri ayam itu punya filosof, bisa kita jadikan contoh, tamsil kita untuk ke Allah memang seperti itu. Jadi Pak, kalau boleh saya mengatakan, jenengan boten sesat, boten. Itulah proses jenengan untuk bersuci diri, hati dari kepentingan nafsu dalam rangka untuk menghadap Allah, menghadap Gusti Allah. Bejo banget orang-orang yang ketika saat di dunia sudah melakukan proses ruhaniah seperti ini. Ingat, dalam satu ayat Allah katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi satu jiwa seseorang ketika saat di dunia mendustakan terhadap pertemuan terhadap Tuhannya. Artinya tidak mau bertemu Tuhannya, tapi jiwa ini inginnya terus bertemu terhadap kepentingan nafsu dalam diri kita. Di sini kita itu sudah umur Pak, sisa umur kita tinggal berapa? Makanya sampean tuntut ya kula besok, sampean tuntut setelah kematian nanti, kalau nggak cocok apa sing tak omong,
tatkala jiwa ruhaniah hati jenengan iku sudah estu betul-betul menjalankan ritual ini, proses ruhaniah ini, kalau enggak selamat tuntut kula. Sampai tuntut jenengan sudah melaksanakan dzikir khafi atau sirul asrar, selalu menanamkan hati rasa hanya kepada Tuhan. Kalau jenengan tidak husnul khotimah tuntut kula. Sampai tuntut, saya siap dituntut. Betul. Berarti apa artinya? Inilah Pak mengapa Kanjeng Nabi waktu ning dunyo iki menteladankan terhadap kita untuk berlaku seperti ini. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullah, supaya jenengan iki hati ada keinginan untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Di mana bertemunya? Wal yaumal akhirah, ning alam akhirat. Gini ku alam gung lewang lewung atau alam kelanggengan. Lah, alam akhirat itu sudah ada, sudah disiapkan untuk kita yang mau. Al-Qasas 77 sampai tinggali. Wabtagi, raihlah fima terhadap apa ataka kang wis nganugerahke ka ing sira sapa Allah. Terimalah, dapatkanlah apa yang sudah Allah anugerahkan, berikan. Mana yang Allah berikan? Darul akhirah. Lho niki lho. Alam akhirat. Sampeyan gak usah nunggu alam akhirat besok yang katanya harus melewati kiamat dulu. Dunyane digolong dadi sak rokok. Nek guru kula biyen syariat son besok itu ya alam apa jalam dunya iku digolong Gusti Allah dadi sak rokok ini. Iku dina kiamat iku. Kula nggih takok, Pak. Nek dadi sak rokok terus disedot Gusti Allah ngono rokok ngono. Kula terus ditewapuk kula. Nggih. Wong jenenge tekok itu. Kula niku biyen niku waktu belajar wis kemalan tekok, Pak. Tapi dasar kula tekok niku karena mboten paham. Makane pun heran kula nek ngaji niku selalu memberikan ruangan tanya jawab karena dulu kula nggih ngecemes. Artinya nek gak paham mesti takok. Dan ini wajib menurut kula. Lah, ternyata alam akhirat itu sekarang. Niki lho, Pak. Cetha nggih? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada dan menghadap, arah manapun, wis gak menyebut arah barat, arah timur, utara, selatan, atas, bawah, wis enggak ada. Di depanmu ada wajah Allah. Gini ki. Jadi Pak, miturut banyak orang, kalau sudah masuk di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akal sampean iki ditarik Allah. Sukmo iki ditarik. Tidak hanya menarik nyawa atau roh atau jiwa, tapi sukma ditarik. Kata jenengan wau. Railing apa akhirnya jenengan iki mungguh orang umum jenengan disebut orang gila. Padahal ndak. Itu sampai berapa tahun, Mbak? Modelnya itu sampai 2 tahun lebih, tapi kalau saya gagas-gagas itu sampai sekarang belum sembuh.
Lo enak gitu itu. Tapi gini Pak, nantilah sampean tingali mengki proses apa sing kula critakake. Ada dua kemungkinan. Orang yang sudah melakukan, sedang melakukan dzikir sirul asr atau dzikir untuk menuju fana'u dzikri, ada kalanya jiwa dan sukma ini ditarik Allah. Terus akhirnya apa? Ya seperti itu. Itu kalau dalam kitab disebut majdubun. Majdub, perilakunya jadab. Orang umum mastani mengarani, mengatakan kita gila. Akhirnya jangan heran kalau jenengan disebut aliran sesat. Pun biarin. Satu. Dua, ada kalanya kemungkinan yang ditarik Allah itu hanyalah ruhnya saja, biruhin fakot. Niki nek cara proses saya sebut salik jenengan wau. Salik itu orang perjalanan berzikir meninggalkan ngalam dunia untuk masuk ke alam akhirat. Ini jenengan mesti dihadapkan makom namanya muraqabah. Makom dalam hati sampean iku Allah terasa dekat sudah. Tidak jauh. Tapi belum ketemu. Belum disebut bertemu. Itulah proses penggiringan hati di dalam dzikir khafi utawa sirul asrar. Di sini nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan dipapak kita alam namanya alam fana. Alamul fana. Di sini ada dua. Pertama tadi yang kusebut baik jiwa maupun sukma, baik ruh maupun roihan akal ditarik Gusti Allah ke alam fana. Niki akhirnya jenengan di depan orang umum kita dianggap orang gila. Ya mesti Pak, karena apa yang kita lakukan itu enggak seperti orang lain. Orang lain pada umumnya harus ngeramut atau menjaga keluarga, anak, tetap kita kerja dan sebagainya. Kita saenake dhewe sesuka hati. Apa Allah memperjalankan ngikuti ya terus. Inilah yang kusebut golongan khos, namanya khos. Sampai berapa hitungannya? Detikkah, jamkah, bulankah, tahunkah? Semua itu urusan Allah. Kita nggak bisa milih. Bisanya jenengan kali kula niki hanya mengalir, mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Itu pertama. Kedua, di dalam alam fana ini bisa jadi dimasukkan ke khawasul khawas. Ini yang ditarik Allah hanya jiwa atau ruh. Sukma tidak, akal tidak. Lah, kalau masuk di sini berarti orang itu secara lahir di mata umum biasa-biasa saja. Artinya sesuai dengan umumnya orang melakukan. Berarti bahasa jenengan tidak ngeblank, gitu loh. Tidak ngeblank. Sehingga perilaku kita sesuai dengan apa secara fisik, sesuai dengan apa orang lain lakukan. Cuman orang lain tidak tahu ruhaniah kita. Yang ruhaniah kita itu dalam genggaman Allah. Habis itu akhirnya Allah menetapkan
alam namanya alam makrifat. Udah. Kalau bahasa Rasulullah ketika Mi'raj sudah sampai ke mustawa. Loh, disinilah nyata terjadi jenengan disebut makrifat Allah secara batin, uga juga makrifat Allah secara lahir. Cocok dengan sifat surat Al-Hadid ayat 3. Allah itu nyoto tidak hanya secara batin, akan tetapi juga secara zahir. Sehingga jenengan memandang apa isi bumi dan langit itu sudah tidak kesebut makhluk. Nah, disinilah Pak, aslinya Syekh Siti Jenar itu lakunya seperti ini. Oleh karena pemahamannya itu digoreng oleh orang-orang yang gak suka terhadap golongan-golongan yang sudah hatinya duduk di makom makrifat dengan harapan biar orang lain itu tidak mengikuti, maka disebutlah ajaran Syekh Siti Jenar ajaran sesat. Padahal Pak, jujur aja saya katakan, bukti di dalam Quran tentang masalah perjalanan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87, surah Al-Anbiya 25, tentang ajaran tauhid ini jelas-jelas disampaikan Rasulullah. Oleh karena pada masa di mana abad orang-orang yang gak suka tentang ini digoreng dengan harapan masyarakat umum biar tidak naik tingkatan derajat di mata Tuhan dari syariat thariqat hakikat biar tidak naik di situ, biar mandek di syariat, minimal maksimal ada di thariqah, ya seperti itu. Ditakut-takuti dengan kalimat zalika zolalatun, ini ajaran sesat. Tapi coba sampai tanya pada yang ahlinya di dalam yang paham tauhid, bicara apa beliau? Wahum al-haq, inilah ajaran kebenaran. Tapi jenengan tanya pada orang-orang yang bukan ahlinya, berarti banyak ilmu, bukan al-ilmah sesuai kanjeng Nabi, ilmu tauhid. Jawabannya bagaimana? Itu tadi yang awal, sesat. Bahkan ada yang berani mengatakan kanjeng Nabi enggak pernah nyampe seperti ini. Kalau enggak pernah, tolong dibuka dan diresapi surat Al-Anbiya 25, 87, tolong diresapi. Sebab di Al-Quran tauhidnya itu hanya 4 tahapan. La ilaha illallah, syariat, la ilaha illa huwa, thariqah, la ilaha illa anta, hakikat, la ilaha illa ana, makrifat. Selain ini sudah enggak ada. Cuman ini Pak dalam Al-Quran. Makanya saya berani menyampaikan di tengah umum tentang masalah ini. Saya punya dasar. Urusan umat iki membenci dan tidak mau bukan urusan saya. Andai kata dalam Al-Quran itu tidak ada, ya enggak berani saya. Enggak berani. Saya sudah 26 tahun loh Pak nyampaikan hal ini. 26 tahun berjalan. Keluh kesah yang apa saya terima sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran.
liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Siaplah kamu dibenci, dicaci, dihina, bahkan dikatakan sesat. Nah, kan udah Quran sudah jawab, Pak. Saya belum melakukan, sudah tahu, artinya sudah tahu konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Lah, jangankan kamu, son misalnya, Rasulullah Muhammad pun juga dicaci, dimaki, bahkan direncanakan untuk dibunuh, Pak. Waktu zaman beliau ada di Mekah, ya dah. Akhirnya diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, itu di situ. Oleh Abu Jahal dan kru-krunya itu musyawarah besar-besaran yang mencanangkan bagaimana cara membunuh Rasulullah. Nah, saya hanya dicaci, bahasa lesan, nggak seberapa kalau dibanding resiko Kanjeng Nabi. Nah, dengan dasar inilah Bapak Ibu, akhirnya kami berani untuk menyampaikan lewat versi Quran yang harus kubongkar. Dulur-dulur sing ada ilmu sejati pada saat itu nggak bisa berkutik, Pak. Akhirnya diem-dieman. Cara wejangane Romo iku secara rahasia. Sama beliau-beliau yang paham tentang Quran itu, yang bongkar pada zaman itu nggak berani, karena mengacu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan Sayyidina Ali pun sampun berkata, dawuh, tatkala ilmu siji ilmu iki tak sampaikan di tengah umum masyarakat mukmin, maka darahku dianggap mereka halal. Berarti apa maksudnya? Dibunuh. Akhirnya beliau itu bagaimana ya mengamankan ilmu ini sehingga tidak terdengar oleh orang-orang yang tidak suka. Barulah diambil coro dakwahnya itu sembunyi. Pun heran, Pak. Terus wejangannya pun beliau lebih berhati-hati memakai bahasa kinayah. Nggak berani, Pak, dulu itu mengatakan, iki loh Allah iku, ini loh maksudnya galiye Kang. Nggak berani. Bahasa isyarah berupa carilah kau gali kangkung, disitulah kalau sudah ketemu kau akan sudah dikatakan bertemu Tuhanmu. Hanya itu. Dia bingung lah, Pak. Karena beliau itu berhati-hati, Pak, ampun disalahkan. Lah sekarang sudah keterbukaan publik, maka beliau-beliau banyak yang berani. Contoh daerah Jawa Barat nggih, Buya Sakur almarhum waktu dulu menyampaikan, beliau menyampaikan di tengah umum berani karena memang ada orientasinya itu tentang masalah Quran, sumbernya itu ijma' qiyas, ngambilnya itu akhirnya berani disampaikan tengah umum. Bapak Ibu, jadi apa maksudnya itu? Itulah, Pak, proses pensucian jiwa kita dari perkara-perkara yang sudah masuk selain Allah dalam hati kita. Mungkin masih ada, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Imang yang dari Gondang. Maaf para sesepuh yang sudah paham, semuanya mungkin sudah paham dan dijelaskan dari depan sampai awal sampai akhir. Pertanyaannya Gus, pripun carane ben boten muter-muter teng
alam mukasafah. Marai niku napa nggih? Jasad niku dikir kiambak pindah pinggalihipun ajeng nyuwun rasane penak paling nikmat kepanggih malih kali rasa ingkang boten saged dijelasaken. Ping tiganipun syukur alhamdulillah kepanggihan ngaten iki dipun suwun mbok menawa enten sing gila di tempat ngaten. Wong Gusti Allah niku mboten butuh salat kula lan panjenengan, mboten butuh poso kula, mboten butuh haji kula. Pun ngoten niku mawon. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita biar gak muter-muter ning dunia mukasafah? Pak, jasad niki laksana penghalang. Alam mukhadoroh dan mukasafah itu terkesan boleh dikatakan penghalang. Akhirnya kita muter-muter. Laksana gini, ruh itu laksana burung. Alam mukhadoroh atau mukasafah itu adalah sangkar laksana. Burung kalau ada di sangkar, yo muter-muter gitu aja, lagi gitu deh, nggak bisa lepas bebas, wis kemana-mana nggak bisa. Lah caranya burung itu bebas, sangkar ini kudu dirusak, Pak. Ampun salah paham. Sangkar ini harus dirusak. Cara merusak sangkar sing tujuane burung bisa keluar dari sangkar macam dua. Satu, sangkar ini semuanya kita rusak biar nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya burungnya keluar. Dua, tanpa ngerusak sangkar, pintunya jenengan buka. Akhirnya burungnya keluar. Tujuannya kan biar burung nggak di dalam sangkar. Ada macam dua. Nyun sewu. Inilah yang sering kukatakan, untuk menjadi jiwa yang bebas dari ikatan hawa nafsu macam dua. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbih, niku surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ini ada macam dua cara. Diparalel dengan keterangan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, namanya wasilun dan majdubun. Burung bisanya keluar harus memberikan kelonggaran, sangkar itu dirusak atau hanya dibuka pintunya. Tujuannya kan bagaimana caranya burung bisa keluar lagi gitu toh? Ada macam dua. Jenengan begitu biar bebas dari ketergantungan kepentingan nafsu, macam dua, wasilun dan majdubun. Kalau wasilun laksana sangkar, tutupnya dibuka, keluarin nanti. Lah, ketika pintu dibuka, bisa tangan sampean itu ngambil si burung kemudian dikeluarkan
dan atau sampean buka sampean tinggal. Paham nggih maksud kula? Lah, ini apa? Jenengan tanpa ngerusak pribadi sampeyan dengan laku syariat. Artinya hukum syariat itu masih sampean tetepi, tapi sampean tidak disebut melakukan hukum syariat. Tapi apa? Melakukan hukum hakikat. Contoh, jenengan iku sholat. Sudah tidak lagi jenengan karena pahala atau surga. Bertemu pahala atau surga, tapi bertemu Allah di situ. Ini laksana mengeluarkan burung tanpa merusak sangkar. Wasilun. Boleh. Tapi ada yang memilih sistem yang kedua. Sangkar niku Pak sampean bawa coki. Sampean gapuki ben protol baru yang namanya burung kawus keluar bebas toh. Artinya apa? Jenengan make sistem majedubun. Wis gak ngereken aturan-aturan hukum syariat. Sing penting aku terus hatiku zikir terus, sehingga orang ini sudah tidak lagi peduli terhadap bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana ekonomi, bagaimana kerja. Udah, dia tinggalkan itu semuanya. Loh, bagaimana menurut sistem seperti ini? Bagi saya no problem. Silakan sah-sah mawon. Dasari apa saya mengatakan sah-sah saja? Karena gini Pak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak ada satu pun di dunia ini makhluk bisa bergerak, semua itu kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Dasar inilah Pak, saya mengatakan orang bertemu Allah Tuhannya lewat sistem yang seperti ini, saya sih enjoy aja. Karena apa? Ya yang memperlakukan beliau siapa. Tapi bagi panjenengan yang kurang tidak sepaham dengan saya, monggo rapopo, ya salah son ngono iku wong ditinggalno hukum syariat monggo. Saya pun tidak akan pernah menyalahkan pandangan jenengan. Wong jenengan pandangan teng mriku ya sapa sing nglakokno pandangan, kula namung wonten mawon. Intinya kedua-duanya itu Pak, tujuannya adalah pertama tazkiyah, bebersih hati dari perkara-perkara selain wujud Allah yang sudah masuk di dalam hati. Inilah namanya berhala. Inilah namanya al-asnam. Dalam Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Inilah hati yang disebut hati yang dolim pada Allah, yaitu apa? Memasukkan selain Tuhannya dicintai di dalam hati. Kalau dalam ayat ini al-ijlah niku apa sih artinya? Anak sapi, pedet. Kalau bahasa Jawanya mungkin gitu ya. Anak sapi. Itu tembung isyarah. Aslinya apa? Yo apa yang sudah kita cintai selain daripada Allah, itulah anak sapi. Mohon maaf loh Pak, ilmu yang tentang masalah seperti ini kan ditutup-tutupi toh. Dulu-dulu ditutup-tutupi, takut jadi fitnah,
Jadi fitnah akhirnya berkembang di tengah masyarakat, situasi nggak kondusif. Khawatirnya beliau begitu, akhirnya terkesan ditutupi. Berarti bagaimana caranya biar gak muter-muter di dunia mukhadharah atau dunia kasaf? Kembali lagi, tolong sekali lagi kibarkanlah dalam hati sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Zikir kesadaran, rasa sambung tadi dalam setiap keadaan apapun harus kita lakukan. Jikalau nanti jenengan kok ya secara dohir kasaf itu dipertontonkan Allah, maka kasaf dohir sampean ini tidak akan menghalangi jiwa itu terhadap Tuhan. Sugih jenengan, dunya niki alam kasunyatan ya. Sugih bondo, sugih pangkat, sugih jabatan yang Allah taruh di dalam diri jenengan, itu gak akan mungkin penghalang hati sampai niku datang Gusti Allah. Tuhan, ini caranya. Sehingga ketika jenengan kali kula njalakno zikir ini akhirnya bisa terlaksana baik ketika jenengan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Cuman masyarakat tidak tahu kalau hati sampean selalu ingat kepada Allah. Udah, inilah Pak yang Allah katakan dalam satu ayat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kula namung ngeten tok. Wis minangka hablum minan nas. Sampeyan gak usah khawatir. Tetap saya sendiri berkewajiban secara hablum minan nas ngerangkul jenengan sampai dumugi apa yang dimaksud makrifat itu. Walaupun saya sudah meninggalkan dunia, tetap secara ruhaniah kami tidak akan terputus dengan panjenengan. Hablum minas lo ya, hablum minas. Sebab di dalam salah satu ayat Al-Baqarah surat Allah katakan gini, hati siapapun yang sudah hidup terus dia itu secara syariat meninggal, jangan dianggap dia mati. Bahasa kinayah gini, orang yang meninggal di medan pertempuran karena membela agama Allah disebut syuhada. Jangan kau anggap dia mati. Iku maksudnya Pak, hati yang sudah hidup. Bukan lahir di medan pertempuran itu, bukan. Ruhaniyah yang sudah hidup. Lah jenengan sebelum hidup ruhaniyah itu kan melewati satu kejadian yang namanya wajahidu fi sabilihi, merangi nafsu di jalan Allah. Berupa apa? Prakteki sampean kali kula berzikir sirul asrar atau khafi untuk menemui Allah. Otomatis perang dulu dengan egoisme kita. Sifat basariah dulu dihapuskan dulu. Baru setelahnya merdeka bertemu. Makanya apa yang ditaruhkan? Indonesia bisa merdeka baik jiwa maupun raga. 10 November akhirnya muncul peperangan dahsyat untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki.
Perang toh? Perang. Melawan apa? Penjajah. Berarti hati siapa yang jajah? Nafsu. Egoisme itu. Ego kita itu loh nafsu. Ini yang menjajah. Akhirnya kita disebut sebagai budaknya hawa nafsu. Bisanya menang, wajahidu fisabilihi, jenengan dikasih senjata. Nah, senjatanya untuk mengalahkan nafsu, tauhid iki. Jenengan calakno. Senjata gak gaya-gayaan, Pak. Anak musuh gak dibedil, misalnya. Ya, malah kita yang dibedil. Lah buat apa kita dikasih senjata? Buat apa ruhaniah kita dididik ilmu tauhid kalau tidak dilaksanakan? Hanya digaya-gayaan ning grup supaya diwastani kita ahli tahqiq. Buao ae HP nek gawe ngono. Buao percuma. Tinggalkan. Tekuni kholwatnya, tekuni meditasinya. Itulah Pak cara satu-satunya jenengan kali kula saged dikatakan untuk meninggalkan alam muhadharah dan alam mukasafah. Nggih. Tasik wonten